Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu kelas Wali Nagari yang mana mengikuti perkuliahan kita untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana dalam pertemuan ketiga kali ini saya akan menjelaskan terkait judul materinya, yaitu tentang sumber administrasi negara. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan menjelaskan terkait sumber hukum administrasi negara itu seperti apa. Dalam hukum pada dasarnya menjadi acuan dalam mengatur segala permasalahan yang ada. Adapun hukum ini digunakan tidak saja mengatur menyelesaikan permasalahan semata, tetapi juga menjadi acuan kehidupan dalam bermasyarakat. Perbuatan hukum dalam hal ini membutuhkan bahan, atau dengan kata lainnya adalah membutuhkan suatu sumber. Sumber hukum ini juga digunakan dalam menjalankan administrasi negara, di mana hukum administrasi negara ini adalah suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang hubungan antara negara dengan masyarakat dan komponen lainnya. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara ini adalah hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik secara intern maupun ekstern. Kemudian sumber hukum administrasi negara ini adalah dilihat dari pengertiannya bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum itu sendiri. Dalam pandangan Asher Usep Ranuwijaya, bahwa sumber hukum ini memiliki dua arti, yaitu sumber yang menjadi penyebab adanya hukum yang menjadi penyebab adanya hukum itu, di mana penyebab dari adanya hukum ini adalah suatu keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranannya untuk menentukan apa yang harus menjadi hukum di dalam negara itu sendiri. Kemudian yang kedua itu sumber hukum dalam perjanjiannya mempunyai pengertian dalam bentuk perumusan kaidah-kaidah hukum, yang mana perumusan dalam kaidah-kaidah hukum ini terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Dari itu kita mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dari perumusan kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Kemudian di sini ada menurut ahli dari yang terdapat dari sumber hukum administrasi negara. Ini menurut ahli dari Mokhtar Kusumadja dan B. Arif Sidharta, yang mana dia mengartikan bahwa sumber hukum itu di dalamnya itu juga menjadi yaitu dua arti. Yang pertama itu untuk menjawab pertanyaan serta mengapa hukum itu mengikat. Apa sumber hukum itu, di mana hukum itu sebagai sumber kekuatan bagi hukum itu sendiri, sehingga mengikat dan dipatuhinya oleh manusia. Dalam konteks ini sering dipahami sebagai sumber hukum material. Kemudian yang kedua itu kata sumber hukum juga dapat dipakai dalam arti yang lainnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan di manakah bisa didapat atau ditemukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Konteks ini merujuk pada pengertian sumber hukum formil. Jadi menurut Mokhtar Kusumadjaya ini dan B. Arif itu bahwa sumber hukum itu terdiri menjadi dua sifat, dua sumber, yaitu baik secara hukum material maupun secara hukum formil. Kemudian di sini ada beberapa pengertian dari para ahli terkait sumber hukum material dalam hukum administrasi negara, di mana kita ketahui di sini ada pendapat ahli dari Sudikno Martokusumo yang merupakan tempat dari mana materi itu diambil, di mana di sini ada tiga sumber, yaitu baik sumber hukum historik atau sejarah, kemudian ada sumber hukum sosiologi atau antropologi, dan yang ketiga itu sumber hukum filosofis. Sebelum mengarah pada sumber hukum antropologi, yaitu di mana di sini ada sumber hukum historik atau sejarah,
di mana sumber hukum itu sendiri itu adalah sejarah lainnya yang dapat menjadi sumber hukum administrasi negara material dalam arti memberikan pengaruh atas penentuan material atau aturan hukum tata kelola pemerintah. Kemudian Kemudian sumber sosiologis atau antropologi ini sendiri adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan hukum positif, meliputi pandangan agraris dan psikologis. Kemudian yang ketiga itu sumber filosofis, di mana sumber filosofis ini juga mempunyai segi sumber yang mempunyai masalah penting yang dapat menjadi sumber hukum. Di sini ada dua, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa suatu itu bersifat adil, dan yang kedua itu faktor yang mendorong seorang mau tunduk pada hukum itu sendiri. Oke, di mana tadi kan sudah dijelaskan terkait sumber hukum material. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait sumber hukum formil menurut hukum administrasi negara. Di mana menurut sumber hukum formil ini adalah lebih banyak kepada mengarah kepada suatu proses-proses terjadinya suatu peraturan tersebut. Kalau di dalam sumber hukum material sendiri bahwa dilihat bagaimana sistem hukum itu langsung kepada titik, yaitu lapangan itu sendiri terkait hukum tersebut, di mana mereka tuh lebih memenuhi suatu kaidah hukum yang langsung kepada yang tertuju kepada sosiologis hukum itu sendiri. Tetapi kalau untuk sumber hukum formal ini sendiri itu banyak mengarah kepada proses-proses yang ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, di mana dalam sumber hukum formal ini adalah suatu sumber hukum material yang sudah dibentuk dan dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum itu tadinya menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Nah, sumber hukum formal ini kan beberapa sumbernya itu diambil dari suatu proses-proses yang bersifat tertulis. Hal inilah yang menjadi patokan beberapa sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara. Yang salah satunya yang pertama itu peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini adalah salah satu hukum formil yang terdapat dalam hukum administrasi negara, di mana undang-undang ini adalah peraturan yang negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat umum itu sendiri. Kemudian yang kedua itu praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, di mana praktik administrasi negara ini adalah suatu alat administrasi negara yang melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada praktik administrasi negara, atau sering dikenal dengan hukum kebiasaan yang telah dilakukan dalam praktik administrasi negara tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu jurisprudensi, di mana jurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oke. Kemudian di sini yang keempat itu ada doktrin, di mana doktrin ini adalah suatu alasan mengapa sumber hukum formil Han itu mempunyai suatu pendapat dari para ahli. Dan inilah suatu bentuk untuk melahirkan suatu teoritis baru di dalam suatu lapangan Han itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu traktat atau perjanjian, di mana traktat sendiri sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara. Ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Kemudian subjek hukum administrasi negara, di mana subjek hukum itu mempunyai pengertian yaitu segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum atau disebut dengan badan hukum, di mana badan hukum ini juga mempunyai pengertian yaitu di mana bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Dan itu sangat diperlukan karena hal yang bermanfaat bagi lalu lintas hukum itu. Dalam hukum administrasi negara itu memiliki ruang lingkup yang luas, di antaranya itu membicarakan mengenai peraturan pemerintah sebagai bagian dari alat administrasi negara yang dapat melakukan tindakan-tindakan khusus, yang mana tindakan khusus ini berakibat terhadap hukum itu sendiri di dalam subjek hukum itu sendiri.
Kemudian subjek hukum administrasi negara di sini ada beberapa, yaitu alatnya, yaitu dalam organisasi kelompoknya itu baik itu pegawai negari, kemudian ada jabatan-jabatan, yaitu ada jabatan publik atau dinas publik atau badan usaha milik negara daerah. Kemudian ada daerah sabraja dan daerah swatantra. Dan yang kelima itu negara. Nah, di mana pegawai negara ini ya dimaksudkanlah sebagai suatu alat dari kelengkapan administrasi negara itu sendiri di dalam hukum administrasi negara, yang mana mereka ini sebagai suatu syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan tugas negaranya lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pegawai negeri ini adalah salah satu alat kelengkapan yang termasuk di dalam hukum administrasi negara itu sendiri. Kemudian di sampingnya pegawai negeri ini ada jabatan-jabatan, di mana jabatan ini adalah suatu kedudukan yang menunjuk tugas atau tanggung jawab yang berwenang dan hak seorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Kalau kedudukan itu berada dalam lingkup pemerintah, maka jabatan yang dimaksud adalah jabatan nagari. Dan jabatan nagari ini adalah jabatan yang mewakili pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu jawatan publik, dinas-dinas publik dan badan usaha negara atau daerah. Di mana jawatan ini sendiri adalah mempunyai pengertian, yaitu kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintah yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Subjek hukum ini mempunyai memiliki suatu hak yang dimiliki atas jabatan tersebut untuk memiliki dan menguasai kekayaan negara atau daerah. Kemudian ada daerah swapraja dan daerah swatantara, di mana ini termasuk dari daerah kabupaten atau kota atau provinsi. Di mana daerah ini juga memiliki pengertian, yaitu suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya disebabkan mungkin dan didasarkan atas hak swapraja yang diakui ataukah karena hak otonom yang diperoleh olehnya. Sebagai kesatuan wilayah di dalam perkembangan, ia berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam wilayah kekuasaan negara. Kemudian yang terakhir itu negara. Negara ini mempunyai pengertian juga, yaitu di mana suatu organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperoleh dan dimilikinya. Kemudian subjek hukum dari negara ini sendiri adalah suatu bentuk dari sumber hak dan kewajiban yang bersumber dari lapangan hukum publik, sehingga cakupannya luas dan menyeluruh dalam hal-hal yang mencakup kepentingan umum. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait mata kuliah hukum administrasi negara dalam judul sumber hukum administrasi negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.